Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh Mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah, mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan membaca dan memahami ayat ke-45 sampai ayat ke-50 dari surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah atau waspadalah kamu apa yang di hadapanmu dan apa yang di belakang kamu, agar kamu mendapat rahmat. Kata ittaqu dalam ayat ini yang berarti waspadalah. Yang dari kata ini kemudian kita mendapatkan istilah at-taqwa. Taqwa yang berarti ketaatan kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dalam ayat ini, wa idza qila lahumuttaqu, dan apabila dikatakan kepada mereka waspadalah, atau sama dengan pengertian ayat lain, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Artinya hindarilah, waspadalah dari fitnah yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Demikian juga ittaqu ma baina aidikum, waspadalah apa yang di hadapanmu. Kata-kata ma baina aidikum artinya apa-apa yang di hadapan, apa-apa yang menjadikan kemurkaan Allah, apa-apa yang dilarang oleh agama, keburukan dan kejahatan seperti yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu yang kemudian mendatangkan akibat yang buruk terhadap mereka. Wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kamu, azab yang akan datang di akhirat kelak. Hindari itu semuanya, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Ini adalah firman Allah yang masih dalam runtutan nasihat untuk orang-orang kafir Quraisy yang menolak kedatangan dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling. Demikian orang-orang kafir Quraisy. Dalam ayat-ayat sebelumnya telah ditunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah dari aspek historis tentang umat-umat terdahulu. Demikian juga tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa fisik, alam raya, mulai dari bulan, bintang, malam, siang. Mereka tetap saja mu'ridin, berpaling dan menolaknya, tidak mengakui tanda-tanda kebesaran yang sudah nyata yang ada di dalam cerita-cerita kaum terdahulu. Demikian juga
tanda-tanda yang ada di sekeliling mereka dari alam semesta ini. Ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang tertulis di dalam Al-Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa ciptaannya yang terbentang luas di alam semesta dan fakta-fakta yang dikandungnya, semuanya adalah kebenaran yang bersumber dari sumber yang satu, yaitu Tuhan yang maha mengetahui dan maha berkuasa, yang menciptakan alam raya ini dan yang kemudian yang berfirman di dalam Al-Quran. Fakta-fakta sains modern tentang alam semesta sekali lagi tidak akan pernah bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran adalah juga dari Allah. Demikian juga alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Al-Quran adalah pedoman yang dibuat oleh Allah, yang Allah juga dia adalah yang menciptakan alam semesta dan alam raya ini, termasuk kehidupan manusia di dalamnya. Karenanya kehidupan kita dan alam semesta ini harus sinkron dan harus sesuai dengan pedoman tersebut. Wa idza qila lahum unfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang jika Allah menghendaki dia akan memberinya? Menurut riwayat bahwa orang-orang yang baru masuk Islam, mereka terputus hubungan dengan sanak saudara mereka. Ada kesulitan untuk mengakses keperluan sehari-hari, termasuk makanan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ayat ini menyerukan kepada mereka untuk tetap berinfak dan memberikan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi mereka enggan untuk melakukan itu dan tidak berkenan untuk membantu, meskipun sebagian mereka adalah sanak keluarga mereka sendiri. Mereka sambil mengolok-olok, kenapa mesti kami memberikan makanan kepada mereka, yang jika Tuhan mereka menghendaki, mereka dapat memperoleh makanan dari Tuhan mereka, atau Tuhan yang mereka sembah sekarang, yang sebelumnya mereka adalah menyembah berhala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan janji itu jika kamu orang-orang yang benar? Yang dimaksud janji di sini adalah hari kiamat, hari pembalasan. Mereka merasa bahwa kehidupan seperti ini adalah kehidupan natural, di mana manusia lahir, dewasa, kemudian mati, dikubur, dan tinggal cerita yang baik atau buruk dari seseorang yang telah meninggal. Dan itu berjalan, dan mereka yakini tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Mereka adalah orang-orang materialisme, ad-dahriyun, percaya bahwa kehidupan
adalah hanya kehidupan di dunia seperti ini. Sehingga mereka mempertanyakan, jika kamu semuanya benar, wahai Muhammad dan orang-orang pengikutmu, tunjukkan dan katakan kapan janji tersebut atau hari kiamat tersebut akan tiba. Ayat berikutnya menjawab, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang ribut atau bertengkar. Ayat ini menggambarkan bahwa kiamat itu jika waktunya dan Allah menghendakinya akan datang dengan cepat. Dengan cepat yang berupa tiupan sangkakala pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil, dan seketika itu mereka binasa dan mati semuanya. Yang digambarkan illa sayhatan wahidah seperti yang kita sudah terangkan, yaitu satu teriakan terjadi pada saat-saat manusia sedang lalai dan sedang saat bertengkar dan ribut dengan urusan dunia mereka. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka tidak dapat kembali kepada keluarganya. Ini menggambarkan demikian cepatnya peristiwa itu terjadi, yang karenanya mereka tidak sempat lagi untuk memberikan wasiat kepada ahli waris, bahkan mereka tidak sempat lagi untuk pulang ke rumah. Kejadian sayhah wahidah, teriakan, satu teriakan tersebut membinasakan mereka semuanya. Demikian hari kiamat betul-betul akan tiba pada saatnya, dan ia datang dengan cepat, yang diawali oleh tiupan malaikat Israfil, sang tiupan sangkakala yang mengakibatkan sayhah, teriakan yang demikian dahsyat, yang karenanya kemudian membinasakan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang kemudian malaikat atas perintah Allah akan meniupkan kembali sangkakala yang kedua untuk membangkitkan kita semuanya, dan itu yang kita fahami sebagai hari kiamat. Ia pasti akan datang karena ia merupakan hari di mana kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama masa di dunia ini. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita menjadi bagian yang dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya di surganya bersama hamba-hambanya yang siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wa adkhilna birahmatika fa ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang dengan ayat-ayat berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.